sebuah pelajaran yang sangat berharga lah bagi kita semua ya, bahwa orang yang sudah merasa dirinya paling canggih, paling kuat itu pun juga kalau meremehkan lawan ya akan jadi begini jadiannya gitu. Dan sekarang adalah mereka sibuk membantah kan sekarang. Sibuk membantah, pilotnya sibuk juga dibantah bahwa mereka tidak ditangkap. Bahkan karena itu ya lagi-lagi itu akan menjadi aib yang besar bagi Amerika. Kalah di tempat yang orang yang sudah orang yang sudah di embargo 40 tahun loh, bayangkan. Bisa menjatuhkan pesawat tercanggih dia gitu kan. Kalau lihat dari yang sekarang ini kejadian dengan tertembaknya pesawat-pesawat canggihnya Amerika, analisa Mas Andri gimana? Ya kan sebenarnya rudal-rudal atau misil-misilnya Iran ini kan memang kita tidak pernah tahu. Namanya pun kita nggak tahu. Ini baru muncul nih nama-namanya nih. Ya kan saya baca ini nama-namanya. Dan ini konon katanya ini masih stok-stok lama ini ya. Iya, makanya. Jadi ada kan banyak nih. Kemungkinan ada dua ya yang menghantam F-15-nya Amerika ya. Yang pertama itu Bafar 373. Ini sistem buatan dalam negeri Iran. Jangkauannya 200 sampai 300 km. Bisa melacak banyak target, dirancang menjatuhkan jet tempur modern. Nah ini kandidatnya katanya yang paling kuat menjatuhkan F-15 itu ini, ditembak dari jarak jauh. Nah terus kemudian Kordat kecepatannya kalau misalnya F-15 dari kecepatan 2,5 Mach, di atas itu, betul. Dia bisa mencegat itu. Iya. Nah selanjutnya itu Kordat 3, sistem yang pernah menjatuhkan drone-nya Amerika tahun 2019, jangkauan menengah dan sangat mobile, jadi bisa pindah-pindah posisi peluncurannya. Gitu. Jadi ini untuk pesawat-pesawat tempur yang masuk ke wilayah-wilayahnya Iran. Dan yang kita tahu kan memang Iran itu menyimpan banyak sekali persenjataan di berbagai wilayah. Gitu yang sebenarnya tidak diketahui sebenarnya sama Amerika gitu. Posisinya itu ada di mana karena dia bergerak terus gitu. Nah, kemungkinan yang pergerakan-pergerakan dari titik 1 ke titik 2 ke titik 3 ini ya ini Kordat 3 ini gitu yang bisa dibawa gitu mobile, mungkin karena bentuk posturnya yang terlalu kecil, yang ringan, nggak terlalu berat aja udah gitu kan. mematikan ya buat mereka ya. Iya. Nah, gitu. ada pengaruhnya ke Amerika nggak? Mungkin setelah dengan dua pesawatnya ini kena, 3 ya bahkan ya, 3 sama yang satu Warhawk tadi kan. Plus sama itu ya, pesawat pencarinya juga kan. Nah, pesawat pencarinya ini juga ada VT-nya kita Mas. Kita lihat ya, pesawat misi pencarian kemarin juga ditembak sama Iran. Ada VT-nya, teman-teman. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Irak. Sebelumnya Black Hawk dan pesawat Hercules C-130 milik Amerika Serikat tengah melakukan operasi pencarian. Selama 1 jam, kedua pesawat tersebut terbang di langit Iran mencari pilot tempur Amerika yang diklaim Iran ditembak jatuh oleh angkatan bersenjata Iran. Meski telah mencari selama 1 jam, operasi pencarian diduga pilot pesawat F-15 tersebut belum membuahkan hasil. Oh ini Black Hawk. Ini Black Hawk benar-benar Black Hawk down nih. Black Hawk down. Iya. Mengulang Somalia 93. Iya. Ini misi yang sangat berani menurut saya karena di wilayah yang tidak bertuan, artinya mereka tidak ngerti wilayah di bawahnya itu ada apa di situ. Dia berani menerbangkan Black Hawk di situ. Black Hawk itu kan pasti lambat kan, namanya karena juga kan? Ya mungkin karena mereka membawa misi untuk menyelamatkan pilot yang mungkin sudah diketahui titik ordinatnya bisa jadi, tapi ternyata nggak ada kan. Mereka 1 jam muter-muter nggak dapat tempatnya. Dan malah ditembakin itu. Nah iya udah pasti, karena dia nggak bisa jalan cepat. F-15 saja kena, apalagi Black Hawk gitu. Ini mungkin nggak tahu ini bagaimana angkatan udaranya jenderalnya itu termasuk yang dipecat atau tidak itu nggak ngerti. Jangan-jangan ini jenderal-jenderal baru-baru yang belum pengalaman bisa jadi yang tiba-tiba menurunkan Black Hawk untuk mencari itu sangat berbahaya menurut kita ya, logika kita sebagai. Padahal sebenarnya Amerika ini punya pengalaman buruk ya dengan Somalia 93 itu. Betul. Yang 2 Black Hawk-nya kena itu kan. Itu misi pencarian juga, misi bukan ya, itu bukan misi. Dia misi penyergapan pemimpin Somalia, Farah Aidid waktu itu. Cuman Farah Aidid sangat paham pergerakannya. Waktu itu kan filmnya kan terkenal kan, Black Hawk Down. Makanya itu pelajaran berharga bagi Amerika sebenarnya. Tapi ini kenapa? Ini perang kota loh.
Iya, itu perang kota. Betul. Ini gurun pasir, Iya. Pak. Ini gurun pasir, gunung yang di bawahnya itu kita nggak ngerti ada apa di situ. Dan dia berani menurunkan Black Hawk. Gitu. Dan ini artinya berarti di darat pun Iran juga harus diperhitungkan ya? Oh, Iya, sangat. Karena posisinya bukan hanya militer juga, tapi ada milisi-milisi juga nih. Iya, mereka itu sudah menunggu gitu ya. Iya, betul. Bahkan katanya kan rudal-rudal Amerika ditipu dengan gambar-gambar. Gambar-gambar, betul. Jadi balon-balon ini dalam bentuk tank, itu dalam bentuk kamuflase kan kamuflase, itu. ya. Untuk menipu rudal-rudal canggihnya Amerika. Kan ada beberapa video yang kita dapat ya. Dan itu memang video menunjukkan bahwa rudalnya Amerika itu menghajar truk pembawa rudal-rudalnya dari Iran gitu. Tank segala macam gitu. Yang diklaim itu kan. Nah, makanya kemudian karena gambarnya kan hitam putih ya. Karena dilihat dari citra satelit ya. Gitu. Ini benar apa enggak ini kita nggak tahu gitu. Nah, kemudian tentara Iran membuat video tentang itu. Jadi membuat video tentang bahwa tank, terus kemudian peluncur rudalnya dan segala macam itu dibuat dari balon. Gitu. Balon yang kayak ini mainan itu. Iya, persis bentuknya kayak tank. Bentuknya kayak tank, kayak kendaraan-kendaraan militer lah. Kendaraan militer. Mungkin udah menyiapkan sejak lama gitu. Iya. Kayaknya gitu ya. Iya. Jadi memang menarik ini sebuah pelajaran yang sangat berharga lah bagi kita semua ya, bahwa orang yang sudah merasa dirinya paling canggih, paling kuat itu pun juga kalau meremehkan lawan ya akan jadi begini jadiannya gitu. Dan sekarang adalah mereka sibuk membantah kan sekarang. Sibuk membantah, pilotnya sibuk juga dibantah bahwa mereka tidak ditangkap. Iya. Bahkan karena itu ya lagi-lagi itu akan menjadi aib yang besar bagi Amerika. Kalah di tempat yang orang yang sudah orang yang sudah di embargo 40 tahun loh, bayangkan. Bisa menjatuhkan pesawat tercanggih dia gitu kan. Ya toh kabar terbaru. Gini, seandainya pilot itu 2 ditemukan ya. Tetapi kan memakan korban jiwa banyak lagi tuh dari yang Black Hawk. Black Hawk isinya minimal lebih dari 5 orang termasuk pilot ya. Kalau ini benar ya. Kalau itu benar Black Hawk ya. Belum lagi yang Hercules, ada juga VT-nya. Ada satu lagi VT teman-teman, bisa minta tolong di Hercules lebih banyak lagi isinya. C130. Iya. Pesawat-pesawat Amerika Serikat yang menyerang di Isfahan Selatan, termasuk 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer C-130, dikabarkan telah diserang dan hancur. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga mengklaim telah menembak 2 helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut militer, sementara para pejabat Iran menyerukan kepada penduduk wilayah Kohgiluyeh dan provinsi Boyer Ahmad di Iran Barat untuk membantu menangkap awak pesawat tempur Amerika Serikat setelah dilaporkan ditembak jatuh. Bahkan pemerintah Iran mengumumkan hadiah berharga bagi warga yang berhasil menangkap. Sementara pasca klaim pasukan Garda Revolusi Islam Iran menembak jatuh 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer, Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis melalui media sosial pribadinya pendaratan 2 pesawat militer HC-130 Combat King II yang mendarat di wilayah Timur Tengah. Dari rekaman video, nampak juga helikopter HH-060 Pavehawk terbang rendah di wilayah Iran yang diduga kehadiran kedua pesawat tersebut dikaitkan dengan misi pencarian dan penyelamatan. Ya, ini perang narasi ya. Perang narasi klaimnya ya. Klaimnya sudah turun. Klaim. Kalau turun di wilayah Timur Tengah kan memang akunya Timur Tengah. Mungkin benar juga karena punya beberapa pangkalan militer kan di situ. Iya, betul. Timur Tengahnya di mana? Tidak dijelaskan di situ ada di mana. Bisa jadi di Kuwait. Bisa jadi di tempat yang posisinya paling awan bisa jadi. Karena memang untuk membuktikan bahwa kita kuat gitu kan. Ini penting untuk membuktikan bahwa kita benar-benar kuat itu orang dunia ini kan semua mata dunia menyaksikan ya bagaimana
sebuah negara yang disebut adidaya ternyata tergopoh-gopoh atau repot sekali, dibuat repot oleh Iran. Gitu. Ini udah sebulan lebih ya? Sebulan lebih. Dan selalu Donald Trump selalu minta agar Iran mengaku kalah gitu. Ya. Nah, wong perang kok minta mengaku kalah itu gimana? Itu kan ini selalu terbarunya adalah Donald Trump ngeklaim bahwa perang ini sudah dimenangkan oleh Amerika. Ya. Tinggal Iran untuk menyerah kan bahasanya kan, gitu kan. Iya, selalu begitu kan. Sementara Iran nggak mau untuk menyerah gitu kan posisinya. Pesawatmu baru pesan gua tembak nih. Iya. Itulah namanya perang psikologi sama perang narasi itu menjadi sangat krusial dan yang perlu kita catat juga adalah kecanggihan perang narasi Iran juga cukup memadai bagus ya. Meskipun cukup baik. Meskipun ide untuk juru bicaranya main skateboard di samping itu tuh canggih banget itu. Kalau menurut saya canggih banget itu. Itu menampar semua orang yang meragukan kemampuan Iran. Bayangkan dia dengan santai. Dan itu jelas bukan AI kan. Udah ini bukan AI. Main skateboard sambil ngevlog kan. Itu luar biasa. Artinya sama yang dulu sebelum tewas kena tembak kan Ali Larijani dan presidennya kan juga jalan-jalan di Teheran di pasar ngobrol dengan masyarakat. Itu kecanggihan perang narasi yang sangat luar biasa menurut saya. Iran juga menguasai itu ya. Iran ternyata cukup menguasai. Medianya juga sangat membela kepentingan negaranya, termasuk mengekspos bagaimana para relawan itu sudah siap jutaan kan untuk bergabung membela diri dengan yang di luar militer. Di luar militer itu milisi ya. Milisi. Kalau di kita apa? Komcat ya. Komcat bukan. Kalau Komcat kan masih di negara. Ini mungkin bansernya kan. Paramiliter lah. Paramiliter lah. Paramiliter ya.